Ini bentuk apa? Fi'il madi. Madi. Fi'il madi itu dia punya 3 wazan ya, 3 wazan. Fi'il madi yang 3 huruf itu punya 3 wazan. Dan perbedaannya itu hanya di harokatnya, hanya perbedaannya di ain fi'ilnya. Bisa jalasa, ain fi'ilnya bisa fathah, bisa dhammah, juga bisa kasroh. Setiap fi'il pasti harus punya Fa'il. fa'il. Kemana biasanya kita harus mencari fa'ilnya? Kiri. Kiri atau ke sini ya, ke depan. Yaitu harus mencari isim yang harokat akhirnya Dhammah. nah. Dhammah. Kalau kita tidak menemukan isim yang harokat akhirnya dhammah, kita harus bagaimana lagi? Balik lagi ke fi'il. Dilihat lagi ke fi'ilnya tersembunyi. Ya, mungkin saja balik lagi ke fi'ilnya. Pasti si fa'ilnya itu ialah terkandung nyumput di dalam fi'ilnya, yaitu dhamir mustatir. Itu yang sudah kita pelajari ya. Itu langkah kedua dan ketiga untuk mencari fa'il. Jadi yang sudah kita pelajari itu langkah kedua dan ketiga di dalam kita mencari fa'il. Sekarang kita akan mempelajari langkah pertama, bagaimana caranya kita mencari fa'il. Nah, langkah pertamanya yaitu, dihapus lah berarti, biar nggak ini. Langkah kedua nama cari isim yang harokat akhir dhammah. Langkah ketiganya ialah kalau nggak ketemu isimnya, kita balik lagi, berarti si fa'ilnya itu berbentuk dhamir mustatir, bersembunyi di dalam fi'ilnya. Yang bersembunyi itu bisa berapa macam kemungkinan? 2. Kalau tidak huwa, Iya. Kalau fi'il madinya tidak ada tak sukunnya di belakangnya, berarti yang bersembunyi huwa. Kalau ada tak sukun di belakangnya, berarti yang bersembunyi hiya. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah pertama cara mencari fa'il. Langkah pertama cara mencari fa'il itu ialah cari yang nempel di fi'ilnya. Jadi fa'il itu ada yang nempel di fi'ilnya. Apa saja yang nempel di fi'il itu? Yang nempel di fi'il itu ini. Awan tanah. Ya. Jadi langkah pertamanya itu ialah sebelum kita mencari keluar, kita balik lagi ke fi'ilnya untuk mencari dhamir mustatir. Kita cari dulu yang terdekat dengan fi'il itu yang nempel di fi'ilnya. Apa saja yang nempel di fi'il itu? Yaitu ini, awan tanah. Awan tanah biar mudah ya kan kayak Anita gitu. Kalau di Anita kan menjadi apal tak hamzah, nun, ya tak. Nah ini juga awan tanah berarti salah satu dari ini alif, wawu, nun, ta dan na. Kalau fi'il madi ditempeli oleh salah satu dari huruf-huruf ini, dari domir-domir ini, awan tanah ini, maka berarti si yang nempel-nempel ini itu ialah jadi fa'il. Contoh, jalasa ya, kita pakai jalasa. Kita tempeli di belakangnya alif. Nah, kita sekarang akan membahas huruf yang pertama dulu, yaitu alif. Kita tempeli alif di belakang sin. Berarti gini bentuknya ya. Ekornya dihapus, ditambah alif. Ini alif ini namanya aliful
isnaini. Jadi alif ini namanya aliful isnen, yaitu alif yang menunjukkan kepada dua. Gitu. Kalau kita senam domir, coba huwa yang ke belakang, kalau dua jari, Huma. huma itu kan artinya dua ya. Nah, maka fiil yang ditempeli oleh aliful isnen ini itu dia yang mengandung domir huma. Kalau kemarin mah dijalasa dua ya. Kalau ditambah tak lagi, tak sukun, berarti dia jadi mengandung domir hia. Nah, sekarang kita nambah satu lagi yang nempel di akhir fiilnya. Ini namanya aliful isnen. Yang terkandung di sini adalah domir huma. Berarti kalau begitu jalasa artinya apa? Jalas itu artinya duduk. Dua orang laki-laki Telah duduk. Dia atau kamu? Dia. Dia, berarti dia, dua orang laki-laki telah duduk. Nah, sekarang bagaimana cara mengirobnya? Hapus isnennya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fihi huma. Maksa. Berarti kalau gitu kita sekat, kita pisahkan. Ini fiilnya, alif ini fa'ilnya. Kalau begini kira-kira dia mabniunnya atas apa? Tati. Fathi ya. Jadi ini tetap fi'lun madin. Mabniun alal fathi. Kalau muntaskiyah mah kita nggak usah nyari ke sini, cari isim yang harokat akhirnya dhammah, atau kita cari ke sini nggak usah karena ini sudah jelas kelihatan ada yang nempel si alif ini. Cara mengirob alifnya dia teh disebutnya yang nempel itu apa disebutnya? Nempel. Yang nyambung. Domir mustasilun. Munfasil. Mutasil. Mutasil yang nyambung. Ya. Yang nyambung. Jadi si alif ini namanya domirun mutasilun. Mabni tidak? Mabni. Mabni. Mabniun. Ala apa mabniunnya? Sukun. Alas sukuni. Lihat kan tidak ada harokat apa-apa di alifnya. Berarti kalau tidak ada harokat dia itu mabninya alas sukun. Nah, di sini dikasih kedudukan dia sebagai fa'ilun. Jadi ini tuh cara pertama urutannya ya. Pertama itu sebelum kita mencari keluar dari fisik fiilnya, mencari fa'il itu keluar, cari isim yang harokat akhirnya dhammah, cari dulu ada yang nempel enggak di fiilnya. Kalau ada yang nempelnya itu awan tanah. Kalau kemarin kita sudah belajar, ada domir 4, 4, 6 yang nempel di fiil. Dia jadi apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bih. Kalau yang nempelnya domir awan tanah, maka dia jadi fa'il. Ini mah ngarah mudah ya rumusnya. Jadi kita sudah kebayang disebut domir 446 nu mana. Domir. Nah, sekarang ada pendatang baru domir awan tanah. Kalau yang nempelnya domir awan tanah, maka dia ini kedudukannya sebagai fa'ilun. Kalau yang ini yang nempelnya kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Berarti kalau begitu si aliful isnain ini dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Di sini laki-laki ya. Di sini laki-laki. Gimana yang perempuan?
Ada tak utanisnya. Ada tautan di sana. Iya. Kemarin kan kita sudah jalasa. Terus jalasat. Jalasat. Nah, sekarang kalau si jalasa ini ditempeli ditambah alif awan tanah, aliful isnen, jadi jalasa. Nah, sekarang kalau ini laki-laki, kalau untuk perempuannya, jalasat itu kena domir yang terkandungnya apa di sini? Iya ya, satu orang dia, satu orang perempuan. Sekarang bagaimana kalau yang kita mau menunjukkan dia dua orang perempuan yang melakukan pekerjaannya? Jadi tinggal tambah alifnya di sini. Bisa dibaca tidak? Ya. Jalasata. Ya. Jalasata. Jadi solusi yang solusi. Ternyata ini sukun. Ini juga sukun. Sukunnya sih ditulisnya dia masuk sukunat. Tapi si alif ini tidak punya harokat. Berarti dia itu sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa. Maka harus dikasih harokat litaholusi. Harokat litaholusi itu ya. Kalau pada kasus-kasus yang dulu ketika kita sudah ada menemukan tugas-tugasnya ya, latihan-latihannya, ketika fiil yang akhirnya tak taknis bertemu dengan fa'il yang diawali oleh alif lam. Jadi gimana kita baca si tak sukunnya teh? Dikasih harokat solusi apa? Jalasat. Fathah. Dulu pernah nih. Jalasat misalnya at-tilmidhu. Jalasatin. Tilmidhu. Jalasat. Tilmidhatu berarti ya. Jalasat tilmidhatu. Telah duduk seorang murid perempuan. Ini kan sukun. Ini ada tak sukun di sini karena ini tasydid. Berarti di sini harus memakai harokat litaholusi kan? Karena tidak bisa dibaca sukun dengan sukun. Pakai harokat apa? Kasroh. Kasroh. Jalasatit tilmidhatu. Ya. Di mana-mana kondisi tak sukun bertemu dengan hamzah washoh, apakah di depannya yang alif lam atau hamzah washohnya yang tidak alif lam, pasti tak sukunnya itu semuanya pakai kasroh. Kecuali di sini. Kecuali di kasus ini. Di kasus ini, harokat litaholusinya itu memakai fathah dan hanya satu-satunya di kasus ini. Jadi itu macam apa? Jalasata. Jalasata. Kalau misalnya fiilnya akhoda. Coba. Ditambah aliful isnain. Akhoza. Akhoda. Ya. Kalau akhodat. Akhozata. Akhodata. Nah, ini alif ini namanya harokat litaholusi. Masih emut? Iya. Ini teh biasanya kita pakai solusi. Sekarang kita pakai istilah litaholusi. Tasydidnya ada dua, di ta dan di huruf lam. Litaholusi. Harokat litaholusi itu artinya harokat untuk melepaskan diri. Dari apa melepaskan dirinya? Bertemunya dua sukun. Dari bertemunya dua sukun. Melepaskan diri dari bertemunya dua sukun. Kalau sudah pakai harokat ini hilang masalahnya. Nah, ya, hilang masalah dua sukunnya. Asalnya ini tetaknya tetak sukun. Kalau satu mah perempuan yang pelakunya
Kalau pelakunya 2, tinggal tambah aliful isnen saja. Tapi ia teh tidak bisa dibaca lamun sukun 2 nana. Maka di sini dikasih harokat litaholusinya fathah. Dan ini satu-satunya kasus. Tak sukun, tak utak nih si sakinatu diberi harokat solusinya fathah. Di lain kasus semua harokat solusinya kasroh. Itu ya. Tekannya dua. Jadi dibersihan dulu. Bagaimana cara mengiromnya kalau bentuk fiil yang ditambah aliful isnennya itu ada tak sukunnya? Jadi misalnya ya, akhoda. Akhodata. Berarti akhoda filun madi kan? Iya. Berarti Ya. di sini kita ada berapa penggalan? Ada berapa nomor? Yang mana? Akhodata. 5. 3 teh. Ya. Di mana nomor pertamanya? Akhoza. Ya, di dia heula hiji. Terus nu kedua di mana? Ta. Nah, di ta. Yang ketiga ini Alif. penulang baru awan tanah. Alif, wawu, nun, ta. Nah, berarti ini yang 1, 2, 3. Tak. Ini akhoda biasa, fi'lun madin. Mabniyun Al-Fathi. alal fathi. Untuk melihat mabniun itu lihat lam fi'ilnya, lihat huruf ketiga dari fi'ilnya. Akhoda, lam fi'ilnya kan ini. Jadi mabniya al fathinya yang ini. Setelah itu baru kita menginjak yang kedua. Di sini pakai wa fa'iluhu tidak? Ya, Enggak. Enggak. Pakai enggak? Tidak ada ya. tidak, Kalau sudah akhodata masih perlu wa fa'iluhu tidak? Enggak. tidak, Enggak. Karena wa fa'iluhu mah langkah keberapa tadi teh? kedua, Wa Di fa'iluhu alif. dhamirun mustatirun langkah keberapa dalam mencari fa'il? 2. Kedua, ya kita sok. Wa fa'iluhu mah tambah langkah setelah 3. Langkah keduanya naon? Cari dulu isim yang berharokat doma. Iya. Langkah keduanya cari isim yang berharokat domah di depannya. Tapi sebelum ini, karena sekarang kita sudah kenalan sama awan tanah, jadi muncullah langkah pertama sebelum cari isim yang harokat akhirnya domah, si fa'il itu, kita cari dulu yang nempel dengan fiilnya, yang paling dekat dulu kan. Nih, kalau ada yang nempel salah satu dari awan tanah ini, maka itu fa'ilnya. Jadi yang domir mustatir mah katilu. Sebelum kita ke domir mustatir, cari dulu yang nempel. Ayat itu nempelnya di dia. Ada. Ada ini yang nempelnya. Nah, tadi teh namina itu Alif isnan. aliful isnen. Jadi kalau begitu, setelah fi'lun madin mamniun al-fathi, kita tidak boleh wa fa'iluhu kalau meskipun di depannya tidak ada isim yang harokat akhirnya domah. Karena kita harus melakukan langkah yang pertama dulu, cari yang nempel dari awan tanah ini. Nah, ini ada alif yang nempelnya. Berarti setelah itu langsung kita ke yang kedua, ke poin kedua. Apa ini Mbak ya? Sa'ut ta'nisi sakinatu. Ta'nisi sakinatu. Dia teh harfun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun, mabniun ala fathi. Alaf ala sukun. Ala sukun. Kenapa ala sukun? Itu fathah padahal masih tanam teh.
Itu mah ya litahulus teh. Ya, itu malita ya. Jadi tetap kita pakainya mengirob itu dengan harokat aslinya. Harokat aslinya mabniun, ya. Mabniun ala sukun. Baru ke nomor 3. Nomor 3 teh sama seperti yang tadi, domirun, muttasilun, Mabniun ala sukun fa'il. mabniun ala sukuni. Semua domir awan tanah yang nempel ke fiil itu, fiil madi, dia jadi fa'il. Fa'ilun. Jadi mudah ya membedakan domir apa. Kalau ada domir, ada fiil ditempeli oleh domir. Lihat aja yang nempelnya itu domirnya yang 446 atau yang awan tanah. Kalau yang awan tanah pasti jadi fa'il domirnya teh. Kalau yang 446 pasti jadi Maf'ul bih. maf'ulun bih. Gitu. Jadi kalau begitu aliful isnan itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Iya perempuan. Karena eta. Meureun. Jadi aliful isnan tergantung ya. Tergantung dia nempelnya di fiil yang apa? Di fiil yang ada tak sukunnya atau tidak. Kalau nempelnya di nu ieu mah berarti yang duanya teh perempuan eta teh. Kalau yang nempel di fiil yang tidak ada tak sukunnya berarti si aliful isnan ini yang domir keduaannya ini laki-laki, dan fiilnya menunjukkan kepada jenis kelamin laki-laki. Gitu ya? Ya. Nah, kali deui. Kita cari contoh yang lain. Berarti kalau begitu diulang lagi, ada berapa cara untuk mencari fa'il? 3. Ya, yang pertama, Lihat Iya. yang domir yang nempel. Yang berakhiran doma. lihat domir yang nempel di fiilnya. Cara mencari fa'il yang pertama, lihat yang nempel di fiilnya. Jadi ini fiil ditambah domir yang nempel itu apa? Awan tanah. Nun, ta, nun. Nah, cara gampang awan tanah. Oh ini. Sekarang kita sedang membahas yang pertama. Nah, baru kalau kita tidak menemukan yang nempel di fiil dari huruf ini, dari awan tanah ini, maka barulah kita melangkah ke yang kedua. Setelah fiil teh, cari ke depan ke sini isim yang harokat akhirnya domah. Kalau nggak ketemu isim yang harokat akhirnya domah, balik lagi. Itu langkah ketiga, balik lagi ke fiilnya di sini. Cari yang pasti di situ ada domirun mustatir. Eta langkah ketilu. Domirun mustatirun. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Babarinya? Ingat teh. Babari apa teh? Ya? Babari. Insyaallah. Kan bareng jeung bu guru lamun sorangan mah duka. Gampil. Babari teh naon kata teh Mela gampil teh. Gampil teh naon? Babari. Mudah dipahami ya. Ini berarti kalau begitu kita sudah mengenal berapa bentuk fiil madi. Kalau pakai senam domir nih. Insya Allah. Misalnya fiilnya apa ya? Taba. Yang lain. Katabanya eta andalan tiba heula mau Holako atau holako. Holako mah kan Allah kan hiji. Ja'ala misalnya. Ja'ala. Kalau pakai senam seperti domir munfasil berarti untuk orang pertama untuk huwa ke belakang. Ja'ala tambah aliful isnan ja'ala. Yang ke kirinya ja'alat. Yang duanya
Ja'alata. Ja'alata. Lumayan sudah ada 4 ya, sudah ada 4 fiil bentuknya. Semuanya ada berapa? 14. Kita sudah 4. Berarti sabar adik. 10. Lagi 4, 10. Alah, banyak yang hapus lah, bisa deg-degan. Lebih banyak yang belum dipelajari ternyata. Ya, berarti gitu. So, sekarang ganti fiilnya pakai senam seperti senam domir. Ganti fiilnya darosa misalnya. Darosa itu mempelajari. Darosa. Kalau sebelah sini? Darosat. Darosat. Sebelah sini? Darosata. Darosata. Ya. Kalau ganti fiil apa lagi? Misalnya Tobako teh masak. Tobakot. Tobakota. Ya, itu tentang fiil yang ditempeli oleh domir mutasil awan tanah. Cara mengirobnya sudah jelas? Insyaallah. Beres atau ima sakedap oge diterangkan atau sadayananya. Da etah heula aya nama. Terus tidak ada pertanyaan atau sana. Entas ya. Beres. Kita coba bahas satu-satu ini ya, satu latihan. Nomor pertama. Wajada min dunihima qaum. Kenapa panas? Iya boleh nih. Nomor 2 aja, nomor 2 aja. Nomor 1 mah enggak ada ini. Wajada ada dari. Wajada abadan. Min ibadina. Ada berapa nomor di ayat ini? Nomor 1 di mana enggak? Fa. 1 fa. Nomor 2 di mana? Wahada. Wajada. Wajada. Ini nomor 2 wajada. Nomor 3 di sini ya, di alifnya. Nomor 4 di Abdan. abadan. Nomor 5 sini min. Nomor 6 Ibadi. ibadi. Nomor 7 nah. Min ibadina lamun ibadi ajeungna dipisahkan jadi kumaha bentukna? Ibadi ditambah nahnu. Ibadi ditambah nahnu. Ya, kalau dipisahkan berarti munfasilnya jangan na lagi dan misah jadi nahnu. Ya, sekarang fa wajada kita bahas. Fa dia itu termasuk harfun. Mabniyun ala fathi. Nomor 2 fi'lun madin. 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 Mabniyun
Al-Fathi. Alal fathi. Jadi fi'il madi yang ditambah aliful isnan ini dua-duanya sama mabniun alal fathi. Sekarang baru ke nomor 3-nya. Ini sebagai apa si alif teh? Disebut Domir. ya apa ya? Kita identifikasi dulu. Ternyata dia teh domir. Domir yang menunjukkan kepada dua kan aliful isnan. Isnan itu kan dua. Domir yang menunjukkan kepada dua orang, orang ketiga. Berarti apa? Dua orang ketiga teh domir munfasilna. Huma. Nah, domirun muttasilun. Domir muttasil ya, kan nempel, nyambung. Mabniun ala sukuni. Sebagai apa dia kedudukannya? Fa'il. Fa'ilun. Lalu di sini fa'ilun. Kalau misalnya yang nempel ke fiilnya itu wajadahum, humnya sebagai apa? Humnya sebagai maf'ul bih. Hum. Bih. Ayo, teh termasuk domir nu mana teh? Yang apa sih? Sebutnya tuh lupa lagi tadi. Domir yang rumusnya teh 4, 4, 6. Nah itu. 4 yang dihafal geningan huwa jadi hu, hiya jadi ha, nanti ana jadi ya, nahnu jadi nah. Nah, Kalau fawajadahum berarti si humnya itu nempel ke fiil, jangan ketukar dengan awan tanah. Kalau huma dia tetap kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Kalau failnya di mana? Ya, di failnya wajada. dulu lihat. Berarti kalau misalnya di sininya fawajadahum, kita memakai langkah keberapa cari failnya? Ketiga. Langsung ketiga? Kedua. Kedua heula. Oh, mau dikitu aya kata-kata ustadzun misalnya, ustadzun. Nah, itu kan jadi fa'il. Kalau tidak ada isim yang domahnya, baru ke langkah ketiga. Berarti kalau begitu, fa'ilnya teh ada di wajada. Berarti apa? Domir apa? Menyumputna amun wajada. Huwa. Wa. Nah, gitu. Jadi harus bisa menganalisa engke teh nu nempel kanu fiil teh domir teh benten-benten. Jadi entong pahili amun sareng menganalisa engke pabaliut. Teh Mela atau pabaliut? Rudet. Rudet. Teh Mela apa rudet? Arti maksudnya saya ngerti tiba-tiba. Ruwet gitu ya. Ya, sekarang nomor 4, abadan. Sudah ada fiil, sudah ketemu fa'ilnya. Nah, kita ketemu abdan, isim yang harokat akhirnya fathah. Jadi dia sebagai apa? Maf'ulun bih. bih. Maf'ulun bih. Oh, ini mah masih sama ya. Maf'ulun bih, jelas kelihatan isimnya. Apa cirinya? Fathatun. Fathatun. Zahiratun Zahiratun fi akhirihi. akhirihi. Nah, ini maf'ulun bih. Min ibadina mah biasa min Harfujar. Fafujar. Nun alas sukun. Ala sukun. Sukun. Ibadi Isim majrur. ismun majurun bimin wa alamatu jarihi kasratun zahir. Sampai di situ? Enggak. Wah, Mudhof. Mudhofun. Terang di mana mudhof? Ada domir mutasil yang nempel. Karena bersambung dengan domir. Bersandar. Bersandar ke domir mutasil. Terus lihat juga si bentuk isimnya. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Jadi dia wawa mudhof. Nah,
domirun muttasilun Mutasilun. Mabniun ala ala sukun. sukun mudhofun ilaih. Udah bener. Gitu. Kalau misalnya fawajadata berarti di antara sebelum kita membahas ke aliful isnennya, sebelum kita cari si fa'ilnya yang nempel atau tidak, seperti biasa kan tasita ta'ut ta'nis sakinatu. Karena ditulis sebenarnya harus cari contoh kasusnya lagi. Nomor sabaran layataan. Oh, nomor 6 nih. Fiilnya aja ya. Kita bahas fiilnya aja. Fasa'ala ta. Asalnya ta teh dari fasa'alat. Kalau fasa'alat mana lagi? Kalau fasa'alat ini ada berapa poin yang harus dibahas? 1, 2, 3. Jauh 3. rendengkan. 1, 2, 3. Di mana saja? Berarti di sini ya. Fa, Ala. ta'ala. Terus ini di ta'nya. Berarti kalau fasa'alat tidak ada isim yang akhirannya dhammah di depannya. Mustatirun. Domir di sini domir apa? Mustatirun. Ya, domir mustatirnya apa, Teh? Iya. Iya, Iya. karena ada tasukun di belakangnya. Iya itu satu orang perempuan. Sekarang kita mau bikin 2 orang perempuan, tambah aliful isnan di belakangnya di sini. Ketemu 2 sukun, tidak bisa dibaca, maka harus memakai harokat litakhollusi. Dan di sini harokat litakhollusinya itu fathah. Satu-satunya kasus ta'ut ta'nis sakinatu, harokat solusinya yang fathah di sini. Kalau yang lain mah harokat solusinya teh non teh tadi teh Kasroh. terus sadayana yang lain mah. Kalau di fi'il madi ta'ut ta'nis sakinatunya ketika bersambung dengan aliful isnan maka dia harokat solusinya fathah. Berarti kalau ini kalau sudah fasa'alata ada domir apa di dalamnya? Tadi mah hiya 1 orang ditambah aliful isnan. Berarti jadi apa domirnya? Uma. Di sini domirnya. Uma. Uma itu di sebelah mana kalau di sini humanya? Kiri kanan? Kiri. Kiri berapa jari? Belakang. 2. Kiri belakang 2 jari. Kalau fasa'ala sebelah mana jarinya? Sebelah Kanan. kanan. 1 atau berapa jari? 2. 2. Coba kita senam domir. Senam fi'il berarti yang namanya bukan senam domir. Dari sa'ala. Kalau ke sini berarti 1. Apanya sih yang ditanyain? Sa'ala Kelihatan. kalau ke sini. Dari Saya bengong. sa'ala. Kalau yang ke sini 1 ya. bentuknya bagaimana? Itu apa tangan kiri ya? Kanan. Wa. Lihat aja tangannya. Ini tangan kanan. Ya kanan. 1. Ke belakang. Bentuknya fi'ilna kumaha? Oh, salah. Salah, nya eta tidak diteruskeun teh. Oh. Jadi lamun ada nyambung saya tanya, suara saya jelas enggak?
Ya, tadi satu ke belakang sa'ala. Kalau begini berarti apa? Sa'ala. Jangan salah ini ya, jangan salah entong sa'ala, sa'ala. Oh, dua-duanya salah. Padahal nu sa'ala pertama mah ya tama salah lidah, salah mulut. Iya. Sa'ala, sa'ala. Kalau ke sini Sa'alat. sa'alat ini Sa'alata. sa'alata. Sekarang fiilnya nasoro. Nasorot. Ini 2 jari. Nasorota. Panjang Rona nasoro. Bari mikir Bu Guru. Nasorota gitu. Atau diulangi. Nasorota. Nasoro ke sini Nasorota. nasorota. Kalau ini Nasoro. Itu 2, 1. ketinggal tuh 2. Nasoro. Nasoro. Kalau ke sini ya sebelah sini. Nasorot. Nasorot. Aina fiilna hamala. Hamal. Itu kanan. Hamala. Hamala. Ini Hamala. hamala. Ini Hamalat. hamalat. Ini Hamalata. hamalata. Orang latihan nya fiilna nanti Ghosala. Ghosala. Wosala. Wosala. Ghosala. Ke sini Wosalata. ini Wosalat. ini Wosala. Ghosala. Pendek semua Ghosala. Akala. Akalata. Akalata. Apa dia? Akala. Akola. Akala. Ini Akala. akala. Apa dia? Akalat. Akalat. Alat. Akalat. Ya. Nantinya. Rohima. 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 Panjang pendek? Pendek. Rohima. Pendek. Rohima. Kalau bacanya panjang kaca letot nanti bisa salah arti ketukar dengan yang kedua. Ini Rohima. rohima. Ini Rohimat. Rohimata. rohimata. Ke sini Rohimat. 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 Nanti fiilna hamida. 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 Panjang pendek? Hamida. Pendek. Pendek. Hamida. Hamida. Kalau segini Hamida. hamida. Hamidata. Hamidata. Ini Hamidat. hamidat. Kalau ta'allama itu teh fiil sama weh. Bentuk fiilnya berubah tapi sama cara mentasrifnya. Kalau kita perubahan dari fa'ala, fa'ala, fa'alat itu kan namanya tasrif. Kita tasrifnya baru 4. Nanti semuanya ada 14. Namun fiilnya ta'allama misalnya nih. Ini bentuknya. Ta'allama artinya belajar. Ada nanti bentuk fiil yang seperti ini. Kita baru belajarnya yang 3 huruf. Tapi cara mentasrifnya sama. Kalau untuk satu orang ke sini berarti ta'allama. Yang kedua Ta'allama. ta'allama. Lamun kieu Ta'allamata. ta'allamata. Kalau begini Ta'allamat. ta'allamat. Fiil itu kan minimal 3 huruf, paling banyak berapa huruf? Saya udah pernah sebut belum ya? Minimal 3, Belum. paling banyak 6 huruf. Berapa? 6. Ya, 6. Jadi fiil madi itu paling sedikit 3 huruf. Paling banyak 6 huruf. Nanti ada yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ke semua fiil ini kalau bersambung dengan domir awan tanah sama ujungnya mah gitu cara mentasrifnya mah.
Misalnya yang 5 huruf ya. Inqolaba misalnya. Inqolaba. Kalau ke sini Inqolaba. inqolaba. Ini Inqolaba. inqolaba. Ini Inqolabata. iya, ini Inqolabat. Inqolabat. inqolabat ya. Itu pada prinsipnya nyambung semua domir di fi'il madi itu sama cara mentasrifnya. Kita baru 4 ya. Ini nanti masih ada 10 nah, dino awan tanah teh. Tas beres sakitu. Ada yang ingin ditanyakan cara mengirobnya atau yang lainnya mah enggak? Terehnya 8:30 kayak PR mah di PR-kan ya lah. Udah gue. Berarti kita sudah menemukan 4 bentuk fi'il madi, tapi 4-4-nya masih mabniun alal fathi. Ya, 4 yang bersambung dengan 2 domir mustatirnya, 2 itu domir mustatir huwa dan hiya. Yang 2 lagi domir apa yang nyambungnya? Oh, huma. Huma. Domir naon tadi teh namina yang nyambung ke ini domir huma teh? Si awan tanana, si alif ini tah. Domir muttasilun. Domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Ingat aja ini kan dia posisinya nyambung, nempel. Pasti dia itu muttasil, domirun muttasilun. Jadi domirun muttasilun teh ada yang bentuknya jadi maf'ulun bih nanti kalau nempel ke fi'il teh yang ini teh yang 446. Ada yang bentuknya yang nanti kedudukannya akan jadi Pak-nya. fa'ilun, yaitu bentuknya ini domir ini awan tanah. Terkena diharokatan awan tanah. Kita baru membahas 1 alif. Nanti ada wawu nun ta. Nah, sisa 10 lagi tasrifannya itu ada tersebar di sini. Di 4 huruf wawu nun ta dan na-nya. Gitu ya. Ya. Tos. Cekap? Hehehe. Gue Itu sampai teh Ya. awan tanah disebutnya domi. Ya, domir teh. Awan tanah. Tapi bukannya 446 itu ya domir baru lagi itu teh. Domir baru lagi. Domir baru lagi. Nah, jadi gini. Jadi kumaha teh? Gimana? Sudah bisa dari banyak kasus latihan sudah bisa menyimpulkan apa teh tentang domir? Jadi kan domir itu ada 14 gitu ya teh. Ya. Ada mutasil sama munfasil. Iya. Nah ini berarti awan tanah itu domir jenis baru lagi gitu maksudnya. Iya, gini. Jadi domir teh dibagi aya anu munfasil, terpisah, aya anu mutasil. Tapi nanti domir yang bersinggungan dengan fiil, ada satu lagi domirnya mustatir. Ada yang mustatir. Kalau munfasil mah dia kalau misah ya, berpisah jelas ada 14. Ini juga bentuknya yang mutasil berpisah ada 14. Nah sekarang domir yang nempel ke fiil itu, ke fiil madi itu, ada terbagi lagi kepada 2. Ada yang mustatir, geningan, naon mustatir teh? Jadi di mana iya kebagian anak mustatirnya? Sembunyi. Kayaknya mutasil. Nah, mustatir mah beda lagi sih. Dibikin bagana kumahanya mutasil teh. Nah, kalau yang ini, jadi mutasil itu ada yang menjadi maf'ulun bih,
Kalau ini kan kaitannya dengan yang nempel ke fiil ya. Ya. Berarti di sini mungkin. Nah, jadi kumang aja baru kena nanya. Berarti di sini domir mutasil yang nempel ke fiil itu ada dua bentuknya. Domir, saya bingung ngejelaskan Nana. Domir yang nempel ke fiil itu jadi ada yang mutasil sebagai maf'ulun bi, domir mutasil itu ada yang sebagai maf'ulun bi. Ini kaitannya domir yang nempel ke fiil ya teh. Berarti kalau domir yang mungkin apa baliutnya, iya nak. Munfasil berarti kita sudah tidak membahas munfasil lagi. Domir yang langsung nyambung dengan fiil aja ya. Karena sudah jelas kalau munfasil mah sudah tidak ada masalah lagi bahasannya. Berarti nanti domir mutasil ya sekarang ininya. Domir mutasil, domir yang nempel ke fiil, domir yang nempel ke fiil itu ada yang mutasil, mutasilnya ada yang mustatir. Berarti domir yang terkandung di dalam fiil itu ada yang mutasil, ada yang mustatir. Kalau yang mustatir kasusnya itu ada di yang huwa dan hiya. Ini mah tidak bingung ya kalau ini. Ya, insya Allah itu Tidak bingung. Nah, tinggal ini domir mutasil yang nempel ke fiil. Ini domir yang nempel ke fiil ya. Domir atau gini. Fiil ditambah domir. Maksudnya domir yang nempel ke fiil itu ya. Nah, sekarang mutasil ini ada yang mustatir, ada yang mutasil. Kalau yang mutasil itu ada yang nanti kedudukannya menjadi maf'ulun bih, ada yang menjadi fa'ilun. Kalau yang jadi maf'ul bih mah semua domir. Kan ari yang jadi maf'ulun bih mah tidak ada yang mustatir ya. Yang jadi masalahnya sekarang domir yang menjadi fa'il. Domir mutasil itu ada yang jadi maf'ulun bih, ada yang menjadi fa'il. Kalau yang jadi maf'ulun bih mah ada 14. Semua domir yang berubah dari munfasil ke mustatir, semuanya kalau nempel ke fi'il bisa jadi maf'ulun bih. Yaitu domir mana teh? Domir yang kita pelajari pakai rumus 446. Ada 14 kan semuanya yang 446? Ya. 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 Nah, kalau yang domir mutasil yang jadi fa'il itu, dia sisa dari domir mustatir yang dua ini teh. Jadi tinggal berapa lagi domirnya? 10. Kan semua domir teh ada 14. Dikurangi domir mustatir 2. Jadi ada 12. 12 domir. Nah, kalau coba kita sebutkan dulu domir munfasilnya semuanya ya. Nah, domir 12 domir mutasil yang jadi fa'il kalau nempel ke fi'il ini itu yang kita pelajari dengan awan tanah. Nanti si domir mutasil yang 12 ini yang menjadi fa'il kalau nempel ke fi'il, dia ada di sini, di awan tanah ini. Sekarang kita baru mempelajari satu alif saja. Nanti wawu, nun, ta, na, dia mewakili ke-12 domir ini. Maksudnya nanti bentuk yang nempelnya itu seperti ini. Ini kan yang nempelnya kelihatan alif. Nanti yang nempelnya kelihatan wawu. Nanti yang nempelnya kelihatan nun. Nanti yang nempelnya kelihatan ada tak di depannya. Nanti yang nempelnya kelihatan ini. Tapi iya teh mewakili ke 12 domir. Itu mah nanti kita satu dulu aja yang ini. Gitu. Kalau dijelaskan lagi gini munfasil ada huwa ya. Terus huma, hum, hiya, Ya, huma, hunna, Punna. anta, antuma, antuma, antum, Antum. anti, anti, antuma, antuma, antun, Antumna. antunna, anan,
Ana, nahnu. Nah, ke-12 domir munfasil ini ketika berubah menjadi domir mutasil yang kita pakai 446 itu semuanya jadi maf'ulun bih, semuanya. Kayaknya saya lebih mudah menyebutkan 446 ya daripada menyebutkan istilah di dalam bahasa Arabnya domirnya. Jadi kalau nyebut 446 kabayang tuh domir mana? Yang berubah. Ya, kebayang nggak domir yang berubah dengan memakai rumus 446 teh domir di mana teh ya? Mana sih suaranya? 4 teh Yang mana? Coba 446. 446 jadi ya. Ya. Ua jadi hu. Nah, yang Hu. itu kan kita 446. Yang 4 pertama ini teh yang harus dihafal. Siap. Dihafal teh. Yang 4 dihafal. Ua jadi hu. 4 lagi yang tetap tidak berubah. Ya, yang 4 yang kedua yang tidak berubah dari munfasilnya ke mutasilnya yaitu yang mana saja? Nah, huma munfasilnya jadi mutasilnya huma juga kan? Hum munfasilnya huma jadi huma, hum jadi hum. Mana ada ya iya. Huma. Fasil dan mutasilnya sama. Huma. Ya, huma ini sama. Ini Kunna. ya, 4 ini yang 4 yang kedua kan, 4 yang itu saja, itu keneh maksud nama, itu juga, maksudnya itu juga teh sama bentuk dari munfasilnya ke mutasilnya. Yang 6 terakhir domir yang pakai rumusnya kumaha? Yang dibuang. Oh, berarti Tanya gini ya. ganti dengan ka. Untuk lebih memudahkan di sini ya. Ini saya kasih merah. Yang merah yang dihafal itu yang ini nih. Huwa. Apalagi yang dihafal huwa jadi hu. Terus mana lagi yang harus dihafal? Iya. Iya jadi Ha. mana lagi yang harus dihafal? Ana jadi jadi Ana jadi ya. Satu lagi yang mana kan 4. Nahnu. Nahnu jadi ini dihafal nih. Orang samikeun warnana. Ini dihafal. Terlalu pinggir. Dihafal gitu ya. Nah, yang hijau sama dengan panahnya sama dengan angkanya, yang itu juga ini huma hum, huma huna. Yang satu lagi yang pakai rumus. Nah, ini pakai warna hitam. Mana wae sana? Iya, ini semua udah dilingkarin. Yang anta, antuma, antum, anti, antuna. ya. Antuma, antum, Antuna. anti, antuma, antuna. Nah, yang 6 ini pakai rumus. Rumus apa rumusnya? Gimana cara rumusnya Annya merubah dihilangkan. munfasil ini ke mutasil? Alifnya hilangkan. Annya dihilangkan. Hilangkan annya, buang annya. Tanya Buang ganti annya teh semua. Ganti taknya menjadi kaf. Nu eta teh ya dengan rumus teh berarti ta anta munfasilnya ke mutasilnya bentuknya jadi ka. ka. Antuma ke mutasilnya jadi Kuma. kuma. Antum ke mutasilnya jadi Kum. Anti ke mutasilnya jadi Ki. ki.
Antuma ke mutasilnya jadi Kuma. kuma. Satu lagi antunna jadi Kunna. 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 Nah, ke-14 domir yang memakai rumus 446 ini, kalau dia nyambung ke fi'il, maka dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih. 446. Bukan sisanya. Yang satu lagi, satu kasus lagi, domir mutasil yang sebagai fa'il. Yang sebagai fa'il mah domir mutasil tidak semuanya, hanya 12 dari huwa huma hum ini. Karena apa? Ada 2 domir yang mustatir, yang bersembunyi, yang jadi fa'il itu, yaitu huwa dan hiya. Berarti sisana naon wae tah yang domirnya nanti mutasil, yang jadi fa'il. Berarti hum. Berarti huma, Hum. huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nanti bentuknya berubah, tidak seperti ini, tapi diwakili oleh bentuk ini, awan tanah ini. Tapi kita belum bahas ke sini ya, kita masih ini yang menambah alif. Nah, namanya alif nanti tadi teh? Alif ini namanya apa? Istilahnya. Aliful Aliful isnaini. Ya, aliful isnaini. isnaini. Alif yang menunjukkan kepada 2. Isnain kan 2 ya. Iya. Nah, gitu. Aliful isnaini. Jadi gitu teh, Win, tas kabayang tehnya saya bingung menggambarkan ininya. Iya, lumayan teh kebayang. Nah, gitu ya. Kalau semua domir jadi sami nama domir mutasil karena dia dibentuknya itu misalnya ini wajada nempel di fiilnya. Eta mah cenah enggak nempel misah ya karena huruf dal itu dengan huruf alif tidak bisa disambungkan. Ganti atuh berarti ku fiil yang ya. Tadi bingungnya tuh itu namanya sama-sama domir mutasil, tapi tidak ada yang di rumus itu, maksudnya tuh gitu. Oh iya. Kita enggak ini baru sekarang langsung nanti diajar heula rumus nanya langsung dipraktekkan nempel ke fiilnya gitu ya teh ya. Iya. Jadi nggak tahu perubahannya gitu. Enggak tahu perubahannya gitu. Jadi tahu-tahu jadi udah berubah menjadi awan tanah gitu. Ya, tidak berubah, tahu-tahu berubah jadi awan tanah. Jadi langsung kita bahasnya ketika nanti dia sudah nempel di fiil madinya. Gitu. Kan sama-sama nempel ya di ininya. Iya. Hasana, hasuna. Salah ini mah. Misalnya kataba, ini fiil andalan. Namun kataba teh? Telah menulis. Kataba. Nah, kataba di bawah. Kataba teh menulis. Misalnya katabahu. Sama-sama domir mutasil. Ini domir mutasil, ini domir mutasil. Cuman kalau yang ini domir mutasilnya jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kalau ini domir mutasilnya jadi fa'ilun. Makanya mungkin nanti kalau sudah dibahas semua, kita akan lebih mudah menyebutkan domir mutasil nu opat-opat genep jadi maf'ulun bih. Domir mutasil anu awan tanah jadi fa'ilun gitu ya. Tapi ini tidak semua domir, hanya 12. Kenapa 12? Karena dari 14 domir munfasil ini yang mutasilnya jadi fa'il itu dikurangi oleh domir mustatir 2, huwa dan hiya. Baru sisanya nanti berubah jadi mutasil. Memang tidak dibahas perubahannya teh karena hanya bentuknya seperti huruf ini aja. Nanti ketika sudah nyambung di fi'il madinya baru akan kelihatan perubahan fi'il madi itu. Kan nanti fi'il madi itu pada pokoknya fathah mabniunnya. Nanti ada setelah selesai ini, udah selesai 4 kita kataba, katabat, katabata, semuanya mabniun ala fathi.
berarti domir fi'il madi yang domir mustatir huwa dan hiya, dan fi'il madi yang nyambung dengan aliful isnen, ada tak taknis ataupun tidak, itu semuanya mabniun alal fathi. Hanya 4 itu saja yang mabniun alal fathi fi'il madinya. Nanti sisanya sudah tidak mabniun alal fathi. Gitu ya. Tapi ayo nama ieu weh. Nanti ketemu ini akan berubah harokat mabniunnya itu tidak alal fathi lagi. Tentang domir mutasil, ya sudah kebayang? Ya insya Allah teh ada gambaran. Ada gambaran. Makanya ini nanti kita latihan ya. Ada nomor 1 misalnya. Wajada min dunihima qauman. Nah itu wajada. Di wajada itu nomor 1 tidak ada yang nempel apa-apa. Tapi kan fa'ilnya terus tidak ada juga isim yang harokat akhirnya domah. Maka si fa'ilnya itu, setiap fi'il kan punya fa'il. Fa'ilnya itu mustatir di dalamnya. Ini menggambarkan kalau fi'il madi itu bentuk fa'ilnya, domirnya bisa mustatir dan bisa mutasil. Ini contoh nomor 1 yang mustatirnya. Yang ke bawahnya semua ada yang mutasil, mungkin juga ada yang mustatir hiya di dalamnya. Jadi itu makanya nomor 1 itu kenapa nomor 1 tidak contoh fi'ilnya teh aya nempel alifnya. Oh ya, itu berarti menggambarkan bahwa fa'il, domir yang menjadi fa'il itu kedudukannya bentuknya tidak semuanya domir mutasil. Ada yang mustatirnya 2, huwa dan hiya. Gitu ya Teh ya? Akan lebih jelas lagi nanti kalau di latihan. Ya Teh? Yang nomor 2 mah itu yang barusan dijelaskan ya Teh. Iya. Yang alif. Kalau yang nomor 2 ada domir mutasil, domir mustatir di situ. Itu yang aliful isnain. Ya, ini kalau yang nomor 2 ini aliful isnen. Apa cirinya? Di setelah fiilnya ada alif di situ. Kalau nomor 1 mah tidak ada alifnya. Oh, itu berarti salah satu bentuk contoh fiil yang domirnya itu mustatir, yang fa'ilnya itu mustatir. Jadi si fa'il pada fiil itu kalau berbentuk domir tidak semuanya mutasil. Aya 2 anu mustatir, huwa dan hiya. Sisanya mutasil. Beda sareng maf'ulun bih. Yang jadi maf'ulun bih mah domir yang nempelnya teh semuanya mutasil kelihatan. Teu aya anu mustatiran. Gitu ya. Nomor 3 ya sadayana tuh. Nomor 3 ke bawahnya mah semua ada aliful isnennya. Nomor 1. Kenapa nomor 1 itu aya aliful isnenan tapi dimasukkan ke dalam latihan ini? Nyasar? Bukan nyasar itu teh. Berarti itu menunjukkan kalau fa'il yang bentuknya domir itu kadang-kadang juga mustatir. Tidak semua bentuknya mutasil. Beda dengan maf'ulun bih. Semua domir yang nempel ke fi'il itu bentuknya mutasil, dia jadi maf'ulun bih. Itunya nanti akan semakin jelas kalau kita banyak berlatih. Kabayang lah nanti ininya. Jadi enak domir mutasil teh aya nu opat-opat genep, aya nu awan tanah. Ini untuk memudahkannya. Jadi kita mengidentikan dengan istilah opat-opat nama langsung kabayang maf'ulun bih anu huma hum eta teh ya. Yang kita udah berulang-ulang latihannya ya sampai hafal sampai tekenging lupa deui da eta mah tos lecek. Tos digucek wae. Kita 4 nama. Ya ini sekarang ada domir mutasil bentuk baru. Awan tanah yang nyambung ke fi'il sebagai fa'il nantinya. Gitu. Ada yang ditanyakan yang lain? Saya baterai. Oh, Guru. Ya. Barusan lihat ada yang soal nomor 5. Ada domir munfasil. Di irobnya berarti domirun munfasilun gitu. Mabniun ala sukun gitu. Nomor 5. Ada amarohuma. Amarohuma cik. Amarohuma didinya domir munfasil, domir mutasil. Domir nempel di fi'il. Domir 446 nempel di fi'il. Maf'ul bih. Maf'ulun bih berarti huma itu domir mutasil, domir munfasil. Munfasil. Mutasil. Munfasilnya huma, mutasilnya apa?
Oh iya ya, huma juga ya. Hasilnya huma Juga. tetap. Iya. Itu teh dia teh domir mutasil. Anu eta teh Iya, anu opat nu kadua nu hejo bentuknya sama dengan domir munfasilnya. Anu tidak berubah. Iya, Iya. tidak berubah huma keneh. Jadi ianya apa? Terkecoh juga domir munfasil eta mah domir mutasil. Kan domirnya Iya. nyambung ke fiil, nyambung mah mutasil. Lamun munfasil mah kayak huwa zahaba di depan itu munfasil. Oh, itu make bahasana. Kalau ini mah kelihatan dia nyambung ke fiil, ya kan ada amaro dan huma. Si huma teh nyambung ke fiil. Berarti dia domir mutasil. Lamun domir munfasilnya huwa, amaro ditambah huwa. Pas domir dimutasilkan jadi apa bentuknya? Amarohu. Amarohu. Amaro tambah anak. Amari. Amaroni. Ya, masuk. Oh iya, amaroni. Ya, amaroni. Amaro tambah nahnu. Amarona. Jadi non teh. Marona. Marona. Marana. Nahnu kan jadi nak berubahnya mutasilnya jadi amarona. Amaro ditambah anta. Amaroka. Amaroka. Amaro ditambah antunna. Amarotunna. Amarakunna. Amarokunna. Tah Kunna. kita jadi eta teh nu huma teh sanes munfasil tapi mutasil. Anu opat nu kadua nu hejo. Nah ya. Terus ya. Iya. Ya. Tinggal dipastikan latihannya terus dipastikan. Tadi bonus nomor 2 sudah. Sisanya berarti nomor hiji, nomor 1, 3, 4, 5, 6 ya. 5 soal. 1, 3, 4, 5, 6 berarti. Itulah. Minimal itu yang dikerjakan. Minimal loh lah. Minimal 5. Sampai bawah udah nggak ada lagi yang mustatir. Ya mustatir cuma nomor 1 aja. Ya. Gitu. Pastinya kalau sudah jelas mah nanti akan semakin jelas di latihannya. Semakin terlatih membedakan domir mutasil yang jadi fa'il dan domir mutasil yang jadi maf'ulun bih. Kedah latihan deui berarti Bu Sali lamun ningali amarohuma disangana domir munfasil. Iya. Padahal eta teh domir mutasil. Ya. Alhamdulillah. Terus itu kalau gitu mah mari kita tutup kelas malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair teh. Jazakillah khair.